Selamat pagi teman-teman. Pagi ini tanggal 8 September saya mau berangkat hari pertama mengajar di Universitas Ciputra setelah liburan semesteran. Dan ini merupakan hari pertama untuk semester ganjil. Semester ganjil bener. 2025-2026 ya. Saya sudah persiapan. Hari ini saya menggunakan mobil kesayangan. Kesayanganku ini mobilnya ya. Mobil Yaris. Orang bilang mobil tua, iya mobil tua. Karena yang pakai juga orang tua. Warnanya Dove. Kurang lebih pukul 7.30 saya akan berangkat. Kalau dari rumah saya belok kiri terus ke kanan sudah pintu tol. Kurang lebih 2 menit dari sini. Oke, sampai ketemu di pintu tol. Berangkat. Sekarang kurang lebih nanti enggak tahu. Sekarang pukul 7.30. Dari sini berapa kilometer ya? Yang pasti aku suka ini bis khas Jepang dan ini bemo saat saya menemukannya bukan di kota Malang tapi di kota Tokyo. Di depan itu teman-teman adalah hutan kota Velodrome. Velodrome adalah tempat balap sepeda. Di sekitarnya dibikin hutan kota yang lebat sehingga kawasan di Sawu Jajar 1 dan Sawu Jajar 2 cukup sejuk karena di sekelilingnya ada hutan kota. Kita berputar di sini langsung menuju pintu tol kawasan Velodrome. Kalau malam kawasan ini banyak kafe-kafe, di bawahnya lintasan balap sepeda. Dan kawasan ini juga kalau hari Minggu juga cukup ramai karena dipakai pasar Minggu UMKM. Setelah Velodrome tampak terminal Madiopuro. Sebelahnya adalah pasar Madiopuro dan ini cukup ramai. Rencananya juga akan dipakai terminal pariwisata. Nggak tahu kapan diwujudkan. Memang wacana itu cukup bagus, tetapi perwujudannya nggak tahu kapan ya. Oke, di depan itu adalah pintu tol. Kalau dari rumah saya ternyata kurang lebih hanya 400 meter kurang lebihnya. Baik, kita akan terus meluncur ke arah pintu tol. Baik, sudah lampu hijau, kita segera meluncur. Pintu tol Malang inilah pintu terakhir Surabaya Malang. Rencananya nanti dari pintu tol Malang ini akan disambung ke Kepanjen di akhir tahun ini, tahun 2025. Itu infonya sih. Semoga aja segera terlaksana. Inilah pintu tol Malang. Saya bersyukur banget pintu ini hanya 400 meter dari rumah saya, bahkan tidak sampai. Sehingga begitu saya berangkat bekerja ke Universitas Ciputra, saya masuk dari pintu tol ini dan keluarnya ada 2 pilihan teman-teman. Yang pertama di Darmo Satelit. Di Darmo Satelit kalau tidak macet saya keluar di sana, tetapi kalau macet saya biasanya keluar di Triorejo. Jadi ada 2 pintu. Kalau pulangnya saya selalu lewat pintu tol Triorejo. Nampak ada Pakis Pandaan Surabaya. Langsung berangkat ini. Biasa orang yang tidak sabaran
Padahal kecepatan saya di sini sudah 60, dia salip dari kiri bahu jalan seperti Sumatera. Dan ini lagi yang di belakang. Di belakang sebentar lagi akan mendahului kendaraan saya. Rupanya mobil kereta. Ya, dia langsung membabat saya dan inilah dia mobilnya. Ya, gitulah. Tapi enggak apa-apa. Kadang saya juga kangen sih orang-orang yang model-model seperti itu ya. Waktu ini pengalaman, cerita-cerita dikit ya. Kalau saya di luar, saya biasanya kemana-mana mengemudikan kendaraan sendiri ya, terbiasa dengan tertib gitu ya. 1 minggu 2 minggu asik, tiba-tiba itu loh kangen, duh kok sini terlalu tertib banget ya. Kangen hal-hal yang seperti itu tadi. Baik teman-teman, kurang lebih 1 jam ke depan ini perjalanan melewati tol Malang Pandaan, dilanjutkan tol kota, dan saya perkirakan saya keluar di Termo Satelit. Saya nanti akan berhenti di Peristirahatan Purwodadi sebentar. Itu merupakan peristirahatan saya pertama untuk ya ke toilet atau mampir di salah satu gerai untuk sekedar minum-minum kecil. Baik teman-teman ya, ini saya menggunakan mode automatic pilot ya, automatic pilot. Walaupun Yaris tua, otomatis juga sih, tapi khusus Yarisku. Oke teman-temanku. Baik teman-teman, kita sebentar lagi istirahat di kilometer 67, tepatnya di daerah Purwodadi. Kita akan istirahat sebentar, hanya untuk ke toilet. Di rest area sini cukup oke. Ada Alfa Express, ada Indomaret, kemudian ada apa lagi? Kopi Kenangan, ada Tongji, Aichiro juga buka, kemudian ada Basmala Minimarket, kemudian ada Tomoro Cafe, ada Malang Straddle, kemudian ada Surabaya Patata, apalagi ada warung lalapan di ujung sana. Oh lalah, parkir di sini dulu. Di depan ini ada Masjid Baitul Mukminin, ada Tomoro Cafe. Cukup sebentar di sini ya. Kita akan keluar sebentar ya. Oh, mataharinya sudah cukup tinggi. Ada Malang Straddle, ada Baitul Mukminin. Itu kopi kenangan. Kopi kenangan dengan siapa? Tampak gunungnya ya. Oh iya, ada gunung apa di situ? Tidak tahu, antara Arjuna atau Welirang ya. Saya senang nih ada parkir disabilitas, kemudian parkir khusus wanita. Wanita kenapa ya? Ada parkir khusus. Wih, cukup ramai ya. Baik teman-teman, saya akan ke toilet dulu. Saatnya kita berangkat lagi setelah dari toilet. Jangan lupa kalau mundur lampu hazardnya dinyalakan. Ya. Oke. Rest area kilometer 6667. Ada tulisan rest area Travoy. Kembali dengan mode autopilot. Kita tinggalkan rest area kilometer 66. Di depan sana ada prasasti, tanda tangannya
Bapak Presiden kita yang ketujuh. Saya akan pelan-pelan aja. Saya akan tunjukkan prasastinya. Saya akan pakai lampu hasad. Pinggir pelan-pelan di sini. Saya akan tunjukkan prasastinya, peresmian dari tol Pandaan Malang. Di sini, nah ini dia. Saya buka jendelanya ya. Nampak ya teman-teman? Saya zoom. Tanggal berapa nih diresmikan? Tanggal 13 Mei 2019 oleh Bapak Insinyur Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Oke ya, kita lanjut lagi, bergerak lagi. Tampak gunung di depan itu teman-teman, kalau musim kemarau mirip Gunung Fuji loh. Awannya itu menutupi tepat di atas, seolah-olah mirip salju kalau dari jauh. Baik, 45 menit ke depan kita sudah tiba di Universitas Cipta Surabaya. Teman-teman, saya tidak lewat tol satelit. Sepertinya ada insiden itu, jadi mulai pintu tol Waru sudah macet. Jadi saya lewat Triorejo. Lewat tol Krian Mojokerto, keluar di Triorejo. Ke sana ke Waru Juanda, saya ke arah Krian Mojokerto, nanti keluarnya di Triorejo. Tetap di mode autopilot, khusus di Yarisku. Ya, hiburan di jalan. Baik kawan-kawan, saya keluar di Triorejo. Tepatnya di kilometer 735.800. Ini tol Triorejo, gerbang tol Triorejo 2. Gerbang tol Triorejo 2. Tempelkan kartu, bukan pipi yang ditempelkan. Oke. Ya, tak tempelin kartunya juga. 15.000 dari Waru Gunung. Kita keluar di sini relatif sepi sih. Waduh. Trailer mogok lintas terkendali dan lancar. Ada trailer mogok mulai dari pintu gerbang Waru sampai satelit. Tapi ya bersyukur ada jalur alternatifnya kalau menuju ke kampus. Kalau termosatelit mogok sampai ke arah termosatelit dari Waru macet, ya lewat Triorejo. Ternyata pagi ini saya harus lewat Triorejo. Tempat jalan ini relatif sepi. Ada melewati beberapa perumahan, ada Perumnas, kemudian ada Citraland Triorejo, dan beberapa pabrik. Kita lanjut terus teman. Akhirnya kita sudah masuk di kawasan Citraland. Di sebelah kanan kita, kalau buat teman-teman yang hobi golf, di sini ada Ciputra Golf. Kemudian ada kawasan yang tempat
kos-kosan namanya UC Resident. Di kawasannya biasanya yang tinggal di sini adalah yang student exchange. Kalau mahasiswa banyak yang tinggal di apartemen, tampaknya apartemennya dikit-dikit situ. Ada patung kuda ciri khasnya Citraland. Ini ada tulisan Universitas Ciputra untuk jalurnya ke sini. Ini patung kudanya. Buat teman-teman yang sering datang ke sini, yang punya Mercedes, tentu tidak asing lagi. Di sini ada PT Kedaung Satria Motor, tempat dealernya Mercedes-Benz. Kita akan telusuri dulu yang dari arah sini ya. Di pojok ini nanti akan dibangun mall. Ya, tampak apartemennya. Ini biasa anak-anak cumi-cumi darat. Ada toko hoki, tempat buah-buahan macam-macam, ada Yoshinoya dan sebagainya. Kemudian yang ini adalah apartemen Denver. Ada 3 apartemen yang mengelilingi kampus UC. Di kampusnya I love UC. Teman-teman saya ajak keliling dulu sebelum saya parkir. Kawasan rukonya. Ini fakultas kedokteran yang nantinya juga akan pindah sementara gabung di kampus UC. Fakultas kedokterannya nanti di sana sedang dibangun. Yang ini tidak tahu dibangun apa ini. Ini kawasan yang terus berkembang ya. Tampak di sana yang gedung itu ya, Ciputra Hospital. Amit-amit jangan sampai kita masuk rumah sakit. Ini tempat ada gedung olahraga banyak. Nah, di depan inilah nanti adalah Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi ada di sini gedungnya. Buat khusus ada di sini. Jadi terpisah dari gedung utama kampus UC yang tampak di sana ya. Kelihatan ya. Kawasan Citraland ini dikenal dengan nama Singapore of Surabaya. Memang situasinya dibuat mirip-mirip di Singapura. Di pojok sebelah kiri inilah Ciputra Hospital. Nampak ya teman-teman, itu Ciputra Hospital. Saya lewat kampus UC dari belakang. Itu apartemennya ada 3, ada yang lama, yang ini, yang itu, yang lama. Yang 2 baru. Sebagian besar dihuni oleh mahasiswa tentunya. Baik teman-teman, saya mau masuk parkiran aja. Kalau ini parkiran khusus hoki, namun mahasiswa juga parkir di sini karena tidak cukup parkir yang berapa lantai tadi.
Semoga saja saya di lantai yang keempat karena ruangan saya lantai 4. Itu mobilku lantai 12 dan ini lantai 11. Ruangan saya di lantai 4. Ini lantai 4. Turun, kemudian harus absen. Pengunjung skim. Total karyawan yang sudah absen, studentnya. Oke, kita ke toilet dulu, teman-teman. Toilet yang di lantai 11. Tempat meeting terbaru. You see. Wow. Ini jadi waktunya pulang. Sekarang sudah di lantai 6 saya. Ada yang mahasiswa baru datang, kalau baru datang dia langsung naik. Kalau yang mau pulang langsung turun ini. Lantai 5. Ya. Ini dia. Kita tinggalkan UC. Ini ada hoki ada buka di sini. Tampak teman-teman di sana ada Ciputra Hospital tuh ya. Kita langsung belok kanan. Kita akan makan dulu. Makannya di soto. Soto. Masih di kawasan Citraland. Rupanya yang lajur tengah ini akan dipasang pipa air ini sepertinya. Ini dealernya Mercy. Ada UC Student Resident. Di sini ada kos-kosan yang biasanya untuk tamu-tamu UC yang student exchange itu tinggalnya di sini. Dan kalau mau main golf di sini ada Ciputra Golf, termasuk juga ada hotelnya di situ. Baik, teman-teman, kita tinggalkan kawasan Citraland. Kita akan menuju ke Kota Malang, namun kita akan berhenti dulu untuk makan ya.